Perkenalkan nama saya Bunga Riza Sitorus dari Putri Satu Informatika dengan NIM 11S23052. Jadi tujuan dari video saya kali ini yaitu untuk mempresentasikan perhitungan pertama dari pemodelan dan simulasi. Nah, jadi topiknya itu mengenai fundamental Blender. Nah, di sini kan untuk studi kasusnya itu eh kan sih saya cuma menjelaskan studi kasus. Studi kasusnya itu adalah membuat objek bebas, di mana objeknya itu merupakan gabungan lebih dari 3 objek. Dan topiknya itu yang perlu diterapkan itu adalah modifier, material, lighting, dan rendering. Nah, jadi sini saya sudah buat uh, objek saya sendiri itu di sini objek saya itu adalah sebuah dapur di mana ada lemari, ada wastafel, ada vas bunga, dan ada meja. Lalu dalam lemari dan di atas mejanya itu ada makanan dan barang-barang lainnya. Nah, jadi ini tuh saya menggabungkan beberapa objek. Contohnya untuk membuat lemari ini itu untuk, atapnya itu merupakan satu objek, yaitu objeknya itu adalah si ini, si cube, lalu untuk bagian bagian tengahnya juga cube cube, baru ini juga cube, pokoknya terus ini untuk pentingnya juga cube, lalu, semuanya itu saya gabungkan menggunakan, shortcut Ctrl J. Jadi menggunakan Ctrl J. Lalu, tentulannya itu untuk vas bunganya. Untuk vas bunga ini untuk bagian bunganya itu, ini sisi bunganya itu saya bentuk dengan menambahkan si circle, circle. Nah, lalu kan circle itu kan dia, lupa. Circle kan dia bentuknya awalnya gini kayak garis. Nah, supaya dia ada permukaannya, saat pertama itu masuk ke tab, masuk ke vertex, lalu ini. Jadi dia ada permukaannya gitu. Terus, nah, abis itu uh, setelah tadi si circle ada permukaannya, habis itu aku bagi dua menggunakan knife topology gitu. Kalau nggak salah itu ada di bagian tab nanti, bagian tab baru ada di bagian mesh ini knife topology gitu. Nah, baru itu untuk bagi dua si persiapannya. Jadi nanti kan jadi setengah lingkaran. Nah, setelah itu saya itu menambahkan untuk inti bunganya yaitu si si plane. Nah, lalu kan plane itu punya 4 sisi. Nah, nanti di masing-masing sisinya itu ditempel ini si setengah lingkaran tadi. Nah, setelah itu menggunakan shortcut Ctrl J, jadi mereka bisa nyatu, jadi kayak ini jadi satu objek. Nah, lalu kan itu kan masih bentuk garis tadinya. Nah, disinilah saya menerapkan modifier. Jadi, karena dia masih garis, supaya dia ada kayak ketebalan gitu, ada thickness-nya. Jadi, saya pilih objeknya, lalu masuk ke ini, ke modifiernya ini. Di sini menggunakan lembang itu oke obeng. Lalu saya menambahkan modifier yang namanya itu solidify. Dan di solidify-nya itu saya membuat thickness itu di 0,2. Nah, itu salah satu contoh untuk gabungkan objeknya. Nah, setelah itu saya gabungkan si bunganya dengan si tangkai. Si tangkai itu saya buat dengan menambahkan si si cube kayaknya cube. Nah, lalu menggunakan saya atur scale-nya atau skalanya itu uh, sedemikian rupa jadi dia kayak bentuk persegi panjang ini. Nah, lalu saya buat kan itu kan cube itu saya buat titik-titik baru nanti di sisi-sisinya, lalu saya tarik di sisi titik-titiknya supaya dia bisa kayak bengkok-bengkok gini. Lalu saya joinkan ke bunganya, lalu untuk vasnya itu uh, pertama itu dibuat dari si cube juga. Nah, tapi bagian atasnya itu saya hapus menggunakan shortcut keyboard delete nantinya. Nah, lalu setelah itu sisi saya select sisi empat empat titik yang ada di sini atasnya itu baru saya uh, uh, scale dia jadi kayak cuman sisi empat atasnya ini yang terscale ke atas, makanya dia bentuk vas bunganya jadi seperti ini gitu. Nah, lalu untuk wastafel itu untuk bagian ini itu menggunakan ini kayaknya UV sphere ya, UV sphere. Lalu setelah itu karena UV sphere itu kan kosong di dalamnya, jadi terus dibagi dua menggunakan shortcut delete juga. Lalu ini tuh dari selindar. Nah, itu. Nah, lalu untuk bagian ini apelnya itu
ini tuh menggunakan, UV spray juga, tapi titik, titik pelunjung itu, kuat masuk ke dalam, jadi dia bisa kayak gini apelnya. Lalu ini untuk tangkanya itu diambil dari silinder, lalu untuk, eee, untuk mangkoknya itu dari UV spray, mangkoknya juga UV spray dibagi 2 karena dia berongga sisi di dalamnya. Terus untuk ini susinya itu dari, silinder, lalu untuk piringnya itu dari, mmm, ini apa namanya, UV spray juga. Lalu untuk ini piring tempat baksonya itu untuk dari, eee, untuk dari cube. Nah, gitu. Nah, itu untuk gabungan objek-objeknya. Nah, terus saya akan masuk, eee, penerapan modifier yang saya buat di sini. Jadi saya akan ambil contoh si ini aja, si mangkok untuk tempat baksonya ini. Nah, jadi saya terapkan modifier, untuk masuk modifier tuh di sini select objeknya dulu baru masuk ke tambang obeng, lalu di sini itu saya tambahkan 3 modifier. Yang pertama itu solidify, karena saya mau atur si thickness-nya itu jadi 0,4, jadi ketebalannya jadi seperti ini. Nah, lalu setelah itu saya tambahkan, modifier yang namanya itu bevel, terus di sini mount-nya itu saya tambahkan 0,4, lalu segmennya itu juga 4. Nah, fungsinya si bevel ini tuh untuk, siapanya tuh sisinya itu jadi tumpul. Kan tadi kan ini awalnya itu adalah cube. Cube itu sendiri kan, apanya itu kan kayak gini, gini kan, dia sisinya itu gini-gini. Nah, dia jadi kayak gini, jadi tumpul gitu, jadi lebih halus, nggak halus sih, lebih tumpul lah, gini, biar kayak lebih real lah, jadi menggunakan si bevel ini. Mana ya? Select, si bevel yang tadi. Nah, lalu saya tambahkan satu lagi, si apa, si modifier yang namanya itu subdivision ini. Di subdivision itu saya atur si level viewportnya itu jadi 3 aja, jadi sampingnya itu kelihatan lebih, halus. Aduh, nah, saya coba tambahkan. Jadi kelihatan lebih halus si apanya, si mangkoknya gitu. Di sini kan saya buat 5 jadi lebih halus. Nah, itu untuk modifiernya, dan modifiernya itu saya terapkan juga untuk yang lainnya. Contohnya untuk si mangkok itu ada solidify, bevel, subdivision, untuk ini juga, dan lain-lain. Nah, sama juga tadi saya sudah saya jelaskan sebelumnya untuk bagian bunganya, saya juga sudah terapkan tadi solidify kan. Nah, selanjutnya di sini saya akan jelaskan untuk, eee, topik yang material. Nah, topik material itu pertama itu saya akan gunakan apa ya, oh, untuk bagian mangkok ini jadi untuk bagian mangkok tempat apelnya nih. Nah, untuk material itu pertama kita select objeknya, lalu kita tekan material engine yang ada di bagian ini, tandanya tuh kayak bola merah gini, lalu ini. Jadi awalnya itu, ini belum ada namanya. Nah, jadi supaya si mangkok yang ada namanya nanti ditekan plus, lalu ganti namanya jadi mangkok. Mangkok satu kan namanya kenapa namanya mangkok satu? Karena di sini ada mangkok, jadi saya buat namanya mangkok satu. Nah, nah terus saya atur base color-nya itu kuning. Makanya, nah jadi base color-nya itu secara kuning. Nah, jadi kenapa bisa ada coklat-coklatnya gini? Nah, supaya ada coklatnya itu masuk ke bagian ke edit mode, itu menggunakan tab. Nah, lalu saya pilih yang ini. Ini tuh namanya eh oh, ini namanya face select, ini namanya edge select, ini namanya itu vertex select. Nah, jadi saya pilih face select. Nah, lalu saya select. Ini kan di bagian ini kan udah ada apanya face-nya, ada ada ini, gitu. Itu udah dasar dari si apanya. Kalian kan tadi UV spray. Nah, terus saya pilih face mana yang mau dijadikan warna coklat misalnya. Jadi saya saat ini, nah supaya bisa pilih banyak itu saat klik kanan sekalian tekan shift. Nah setelah saya pilih, baru nanti pencet tanda plus di sini, plus lalu eh nah tanda plus jadi sini saya lupa ganti namanya, jadi namanya itu si material titik 003. Lalu saya atur base color jadi coklat, makanya bisa ininya tuh selang-seling kuning coklat gitu juga untuk mangkok yang ini, dan begitu juga untuk mangkok yang aduh, yang ini.
mangkok yang ini. Nah, begitu juga untuk bagian bunganya, saya terapkan seperti itu. Nah, itu untuk topik material. Selanjutnya untuk topik uh, lighting. Langsungnya ke render itu ya. Nah, untuk bagian render itu uh, tinggal ini kita pencet rendered view. Ini rendered view yang sudah saya buat. Dan kebetulan di sini saya buat rendered view itu udah saya kerjakan semuanya. Jadi ini tinggal tampilannya. Nah, ini kan rendered view-nya. Lalu untuk atur rendernya itu di bagian ini tuh saya pilih render engine, yaitu tandanya yang kayak gini. Nah, berdasarkan di modul si render engine itu saya pilih cycles. Terus untuk device-nya GPU compute, lalu di bagian ini di viewport-nya itu max sample-nya 50, lalu denoise-nya itu dicentang, lalu untuk denoiser-nya itu open image denoise, lalu uh, untuk ini di bagian render max sample-nya 30, lalu untuk di color management itu look-nya itu medium high contrast. Nah, untuk pengaturan ini berdasarkan di modul. Nah, itu untuk pengaturan rendernya. Makanya render view saya bisa jadi seperti ini. Itu mengikuti yang di modul. Nah, itu untuk topik renderingnya. Lalu selanjutnya untuk topik lighting-nya. Nah, untuk topik lighting itu di sini dibilang bagi tampilan 3D film jadi 3 bagian seperti pada lighting sebelumnya. Nah, ini tuh untuk lighting juga kan. Nah, untuk lightingnya itu pertama itu kalau berdasarkan di modulnya kita pilih yang solid ini, solid ya. Baru ini tekan ini, baru nih cavity-nya dicentang, baru ini matte cap ya. Ini matte cap. Itu sih untuk bagian apanya yang dari modul itu. Tapi nah ini untuk lightingnya bisa Madcap Studio Flat, pokoknya tergantung dari kitanya lah mau yang gimana. Bisa gini atau gini lightingnya, atau yang ini mungkin gini mungkin gitu untuk lightingnya. Itu berdasarkan yang di mobilnya. Nah, selanjutnya kan tadi dibilang kita membagi apanya jadi 3 bagian berdasarkan dari modul kan. Ada light dan kameranya kan. Nah, jadi di sini pertama itu saya akan bagi si tampilannya itu jadi 3 bagian dulu. Yang itu pertama klik kanan di sini, lalu vertical split, lalu bagi 2. Lalu setelah itu klik kanan lagi di sini, kita bikin yang horizontal. Kalau ini. Nah, jadi ini adalah jadi saya udah bagi 3. Lalu untuk yang view pertama itu tampilannya kalau nggak salah adalah render. Render itu. Ini tampilan render. Nah, baru setelah itu kita pasang kameranya gini. Gitu. Nah, lalu setelah itu bagian view kedua kita tekan ini, lalu pilih yang shader editor. Itu tampilan keduanya. Untuk view ketiganya kita pilih, itu dipilih yang ini material preview. Nah, pada setelah itu, saran kita, untuk di bagian ini
ini kan ada objek. Nah, kita pilih yang Word. Nah, ini udah Word. Nah, ini udah tampilin the Word. Lalu ini kita mau buat si kameranya juga ada di sini. Jadi di bagian yang view ketiga, jadi tinggal pencet 0 di keyboard. Nah, ini udah kameranya. Nah, lalu setelah itu di sini saya akan atur untuk strength-nya itu adalah 0,1. Oh, ini udah 0,1 keras ini sudah saya kerjakan. Nah, baru setelah itu untuk view ketiganya kayak gini. Nah, lalu di sini berdasarkan di modul kita akan nambahkan light di sini. Nah, kebetulan sebelumnya saya sudah buat uh, light-nya di sini dan itu dengan mencet shift A, lalu light-nya itu yang ini, dan light yang dipilih itu adalah area. Nah, tadi kan saya sudah buat sebelumnya, dan saya sudah buat 3 light area, yaitu ini. Nah, jadi saya sudah buat 3 light area ini yang mengarah ke sini, gitu. Dan lalu di apanya itu bisa ada ditambah plane juga. Ini kayak supaya putus. Bentar ya, kita perluas aja siapanya. Sini supaya ditampilkan kameranya tuh putih semua. Nah, udah setelah itu ini udah saya bagi kamera, saya bagi 3 tampilan layar, lalu saya tambahkan apa juga apa namanya si lightnya yaitu si light area. Nah, jadi ini adalah tampilan akhir dari siapanya. Jadi saya akan gabungkan dulu ini yang gambar. Nah, ini adalah hasil uh, setelah menggabungkan uh, setelah buat dengan bagi 3 layar tadi, lalu buat seperti ini. Jadi ini adalah hasil akhirnya. Atau ini tanpa kamera nih, dengan ada apanya juga. Bentar ya, pakai render agak agak apa juga. Jadi ini rendernya tadi ini. Kita coba hapus ini yang titik-titiknya. Nah, jadi ini adalah hasil dari objek saya setelah di render dan dengan mode 3 layar tadi gitu. Agak ngelek ya. Nah, jadi ini adalah hasil akhirnya. Nah, jadi sekian hasil dari presentasi saya terhadap Praktikum 1 Pemodelan dan Simulasi. Jika ada kesalahan saya ucapkan mohon maaf sebelumnya. Sekian dan terima kasih.